flashback ke kejadian itu rasa bangga dan haru yang pingin gue warisin ke anak-anak kita nanti. Ya egois sih kalau misalkan nanti anak-anak kita nggak bisa ngerasain nikmat yang kita rasain. Ya namanya juga cita-cita dan harapan ya. Semoga menjadi manfaat baik dan doa baik dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Detik-detik waktu yang berlalu. Akan kita buat. Ayo. Kamu. Karena ngirim gue lagu. Dua-duanya beda. Satunya Pantas ke Aku, satunya Bukalah Hatimu. Coba deh. Songnya yang Bukalah Hatimu, rapnya Pantas ke Aku. Ya kita emang mau comeback itu bukan sekedar comeback ya. Maksudnya sekedar comeback itu aji mumpung gitu. Mumpung lagi momentum terus kita comeback manggung-manggung doang tanpa mengeluarkan karya. Karena kan kalau di musik karya yang berbicara gitu ya. Akhirnya dua lagu. Mau Pantas ke dia songnya yang enggak gitu. Nah, kata boleh nggak songnya yang ini, rapnya Pantas ke Aku. Oh, di split. Di split ya. Songnya sama, songnya beda. Kalau mungkin insting jualan kan. Ya ini memang awalnya gubahan bertiga ya. Saya, Om Ding Morrison dan Om Heru Saksono hingga akhirnya menjadi karya yang menjadi anak kesayangan saya gitu. Karya kesayangan saya dan dulu sempet rekaman sama Bilal juga, tapi saya rasa karena ini kesayangan saya harus family first, dan saya pribadi juga udah minta maaf kepada Bilal Indrajaya dengan nelfon bahwa Bilal sorry ya kayaknya belum jodoh gitu ya, semoga dimaafkan, maaf ya Bilal gitu. Hingga akhirnya ya udah buat laki-laki karena saya percaya lagu itu jodoh. Ini Pantas kan? Kata doang beda. Ini kata Mandala sih emang. Ini ilmu itunya tuh lagu apa yang zaman dulu? Dewa ya. Bukan Dewa. Tapi kalau diulang-ulang lagu ini, iya, ini orang-orang nempel. Emang ini jualan banget. Tapi Nah, marwahnya nah, yang nah, tadi. Lu mana Jal? Lu Jal? Cepet ini. Ini ya? Easy listening ya? Jual ya? Saya mau ini. Oh, saya mau ini. Pantas kah? Pantas kah ini? Omongan. Ayo lu. Kalau kita semua Pantas ke Om beda, kita ikut itu. Oh enggak ada jadi kunci. Pakar-pakarnya. Iya. Kunci. Awal emang udah pilih ini. Ya lagu ini emang agak unik ya, agak unik soalnya punya dua ref gitu. Ya bikin lagu kan insya Allah gampang, tapi bikin lagu yang insya Allah enak itu kan perlu pertimbangan yang banyak gitu kan. Dan akhirnya karena mungkin saya udah terlalu subjektif di lagu ini gitu ya. Jadi akhirnya agar objektif kita adakan voting, dan ya sudah voting itu berlanjut. Dan berbagi hatimu. Ya mana? Dan berbagi hatimu. Ayo.
Kamu. Aku yang pertama sih. Yang ini. Yang Fantaska. 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 Nah, Ini terlalu Berat. iya. Berat. Bagus sih lebih bagus. Bagus. Kalau Om Kalau menurut gua sih, gua lebih suka ref Fantaska yang dipilih ini ya. Karena menurut gua lebih ear catchy dan juga easy listening. Dan gua yakin kalau dinyanyiin orang-orang pasti singelong. Kalau untuk awal sih Fantaska. Kalau Iya. gua Fantaska. Gua Fantaska. Fantaska. kalau untuk jual baru idealis. Gua Fantaska gua. Omongan kita itu omongan lo, itu omongan lo. Sebenarnya aku lebih ke yang awal yang ini, cuman kalau untuk jual. ya makanya mau jualan banget kacangan apa mau Tapi kan jualan soalnya tapi- nggak kacangan. Ya waktu itu kita udah juga ada rembukin dan akhirnya kita vote yang Fantaska karena satu lagi enak sih juga, cuman kita lebih fokus ke jualan. Jadi yang Fantaska ini tuh lebih menjual aja, lebih easy listening. Kalau Om sih tetap pilih Ya, kalau Om tetap pilih jualan tapi kemasannya bagus pasti. Ya biar Di aransemen lebih bagus lah. Iya enggak. Notasinya jualan tapi aransemennya megah. Ya Wan ya? dua-duanya kalau kamu megah akan jualan juga pada akhirnya. Iya. Nah, pada saat itu kita tuh ngobrol-ngobrol soal single baru. Nah, kita tuh ada grup yang dulu tuh pernah ngasih gimana ya kalau lagunya ini gitu kan. Terus dia tuh ngasih dua pilihan. Satu ada yang idealisnya Dul, yang satu yang yang jualan, istilahnya jualan. Kalau gua yang jualin anak-anak, kalau gua pasti pilih lagunya yang jualan, yang judulnya Fantaska. Menurut Om Awan mending ala dulu tetap begini apa di depan bertiga? Kalau gue sih sebenarnya untuk format baru di laki-laki ini, gue sebenarnya awalnya sebelum Zafi masuk ya, kan masih Al dulu. Gue tuh lebih pinginnya itu sebenarnya Al dulu tuh di depan bertiga, kayak Beatles itulah. John di depan, Paul di depan, George di depan. Nah, gue tuh pinginnya Al dulu tuh di depan main alat musik. Cuman setelah gue ajuin format itu ke tim dan Dul dan Al juga, mereka kayaknya kurang setuju sih, apalagi terutama si Dul tuh dia pengen banget kalau format laki-laki akan tetap bahwa L di drum, Dul di bass, dan Al di gitar. Oh, di gitaran jadi aku. Oh, kira? Oh ya, kalau posisinya tetap kayak gini, tetap kamu main drum juga kalau aku ya. Dan dijual soalnya. Saya brandnya udah band boy band satu keluarga. Bisa dijual soalnya. Jangan kita kalau memang kita jalan. Karena bukan gigi jualan dari kita bukan, karena mirip aja. Iya, jualannya kan ke band memang. Iya, jualnya bisa main musik semua gitu loh. Gitaran ngeband juga. Kamu tuh ini bass, ini gitar, itu drum. Itu tuh kayak Beatles itu. Ya sebenarnya sih karena kita dari kecil udah image-nya Al gitar, Dul bass, L drum, ya kayaknya kita susah untuk melepaskan image itu, apalagi tergantung L juga sih. Kalau L mau nyanyi ya bisa ke depan, tergantian juga aku ngedrum, ya fleksibel aja. Kakak posisi ayah di Dewan loh kan. Iya. Iya, bisa. Agak Di tengah. bawah. 3/4. Iya. Karena mulai besok kamu bikin gitu aja. Iya, 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 aku iya. bikin blocking. Oh gitu. Enggak apa-apa. Jadi komunikasinya enak ke belakang-belakang. Aku lebih setuju laki-laki format seperti dulu karena itu porsi yang terbaik buat saya menurut saya ya. Jadi di posisi masing-masing L di drum, Al di gitar sambil vokal lead utama, Dul main bass juga sebagai lead juga, dan L juga bisa di saat dia bisa ngambil yang tidak mengganggu dia main drum, dia bisa ngambil lead juga. Itu formasi paling ideal menurutku. Formasi paling the dream team lah istilahnya. Itu paling bagus. Jadi jangan rubah formasi, itu lebih ngeband, lebih keren menurutku. Kalian bikin konsep itu aku udah percaya kalian udah lebih gede, pengalaman udah ada, pasti bisa. Nggak perlu harus maksudnya aja kontrol produksi aja ya maksudnya. Nanti produser ya. Kontrol produksinya maksudnya ini tak bikin gini gimana ya, bikin gini ya gimana. Misal ayammu tambahin ini dong, tambahin ini kan bisa kamu bisa komunikasi sama ayam. Jadi masih mana tuh lagu? Ada ini minimal tahun baru udah ada. Ya udah dua lagu. Ayah aja udah paling benar kalau mau ayah. Ya. Lu mau full band apa ada elektronik kayak Coldplay? Saya udah produser.
Kalau Ayah pasti elektronik. langsung Apa dilihat apa? Arpeggiator. Pasti tuh. Tet pasti ya. Iya, Punya vintage. vintage ya. Iya. Makanya kalau vintage kan terkonsep dari awal, misalnya take-nya dari awal kamu drumnya mau sound gendut-gendut atau gimana, itu konsep dari sekarang. Sekarang apa di kain lah di lap. Hanya aja, ayo kita sekarang samperin. Kan dua loh. Lagi meeting sama velodrome. Kita panggil. Nah kali itu aku dari jam 1 take vokal sampai sekarang loh, take vokal megang mic aja belum, aku bisa samperin sana, tamu lagi begitu, ayo malah bersihin piring. Udah nggak siap dicari ya. Iya, udah malam banget dicari. Wan, tadi Wan. Ayo sekarang yang berarti gini. Pregnantnya mau pertama tanya Ayap ini mau lagu yang mana. Kedua, Soalnya berat ini kita nggak bisa sini untuk sini. ya. Jadi berarti kayak Adit. Hatimu nomor 1 kan? Ala adikku iya. Adikku nomor 1. Tuh, adikku satu kan. Tapi untuk di adikku tadi yang dulu mainin kan tadi. Ya. Iya apa nomor 2 yang Yang itu apa yang pantasnya bilang. Sama kita. Om dari awal milih itu. Iya. bilang. Iya, lu 2. Tapi satu juga. Tuh, Mas Wawan 1. Kalau ini aku mikir apa ya? Nyanyi kakak Al. Nah, terus konsepnya sekarang per lagu kayak dulu ganti-gantian apa per lagu seorang? Nah, karena juga soalnya gue ngerasain sebagai drummer itu susah banget. Bukan susah sih, kalau nggak terbiasa ya agak lebih ribet main drum itu sambil nyanyi. Jadi supaya untuk memudahkan gue juga, gue menyarankan untuk gue di depan main gitar, ritman, nyanyi itu menurut gue lebih mudah. Cuman ya tergantung diskusi kita bertiga aja. Ya udah, berarti yang ngelit gitu contohnya. Ya udah. Lead vokal Paling cuma backing tipis-tipis ala-ala kan, tapi lead semua ala kan, gitu. Ya. Aku George aja lah, George Harrison. Iya, maksudnya di dalam lagu itu bagannya nggak ada perpindahan pemain. Ayo mutusin sekarang, berarti pertama Fantasia terus laporan ke ayah, udah fix. Baru kalian tentuin mau rekaman di mana. Hah? Dari personal 21 loh. Ayo, ya personal, ayo. Kita diam dulu Ayah ya. Fantaska. Di meja ini Dia dulu deh. berdua nih. Kamu apa? Kamu Fantaska apa berdua? Fantaska. Kau nomor 1 kan? Nomor 2 kan? Kalau buat idealnya sih satu untuk penjual itu. Hati deh buat hati. Satu. Jangan jual dulu. Satu. Jualan nanti kamu ngira bagiannya. Satu lagi. Satu dulu satu. Aku Fantaska tuh. Fantaska. Nggak ada duit. Itu nanya ayah sih. Ya udah tanya. Ya iya makanya aku bilang tadi Baik, coba tak kirim. paling pertama ini sekarang. Ayah. Nih. Kamu harus ke atas tau dong. Ayo, aku kurus sekarang. Mas Aldo, aku minta waktu 5 menit. Mas, tahu ah pulang. Ayo Rukia. Ayo Rukia. Ini anak-anak ya. Diskusi. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Siapa lagi kalau bukan Master Mister Ayah Ahmad Dhani. Kita mau take vokal. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Apa? Desir kapan? Aku tiap ngenteni ora situ, tiap ngenteni gak situ kok kira. Tuh yang ditunggu datang. Ya udahlah kita ngobrol bareng-bareng sekarang. Sing sampe gak situ lah. Gampangin dulu aja. Ayo, ini baru gini bagus nih. Katanya mau pergi kamu. Malam bisa. Malam pagi. Nah akhirnya ayah datang dan ini ibarat ini momen yang ditunggu-tunggu gitu. Karena emang kita udah meeting dari lama, tapi belum ada kejelasan yang pasti karena sang produser belum turun tangan. Jadi udah sepakat kayak laguku, cuma arahnya beda ada dua opsi. Ekstrim. Ada timeline kan dibuat ya, tahun 20 ya. Iya, 20. Kan bingung antara yang mana. Refnya doang beda. Dia bikin 2 ref aja. Dia bikin 2 ref aja. Arahnya kemana-mana nanti. Detik-detik waktu yang berlalu tak mampu mengisi rindu di hatiku. Seribu bayangmu dalam mimpiku menggugah hati untuk mencintai.
Gila ini deh. Gak ada kerjaan kan masa pandemi itu kalau nggak salah 2020 bulan Agustus. Awalnya sebenarnya waktu itu nggak terlalu serius sih, pengen ini aja gitu kan. Namanya juga pandemi, ya ada kesibukan. Ternyata setelah sibuk lupa. Untungnya inget lagi kalau pernah bikin session Pantas ke Aku itu. Tapi yang buat saya kagum banget, ayah malah yang lebih inget soal momen Pantaskah ini. Ternyata Agustus 2020 kalau nggak salah ya, ayah tuh masih nyimpen videonya. Dan itu yang buat saya takjub, ya ayah emang dikenal mempunyai memori yang sangat kuat gitu. Tadi bridge maksudnya ya, yang nggak enak. Kayak beda lagunya. Waktu. Mending buat solo kita. Akhirnya keputusan dibulatkan ya sama ayah Ahmad Dhani bahwa ayah memilih ref yang Pantaskah. Ya kalau ayah udah milih tentu dengan jam terbang yang udah jauh lebih tinggi dari kita semua, dari anak-anaknya maksudnya, ya kita bisa apa gitu ya. Ternyata emang benar gitu ya, setelah dipikir-pikir lebih easy listening aja gitu, lebih easy listening. Dan jadi awal mulanya emang gubahan bertiga, tapi di lapangan KKL tuh juga nyumbang lirik. Tadinya kan aduh kasih, KKL tuh menyumbang duhai. Terus KKL tuh saya inget, saya pingin endingnya itu Pantaskah aku, backingnya tuh menjadi milikmu. KKL pengen nggak dulu akankah aja, akankah aku tuh dari KKL. Jadi lagu ini ciptaan berlima bareng-bareng itu, Al Eldul dan Om Ting dan Om Heru. Tapi sekali lagi terima kasih ayah yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kita memutuskan langkah ke depannya. Semoga menjadi manfaat baik gitu aja. Tapi diturunkan. Ya, akhirnya setelah berkonsultasi dengan ayah, akhirnya ketok palu juga. Akhirnya guys, kita sudah berunding tadi. Akhirnya tadi kita setelah berdiskusi sama Al Madul tentang kelanjutan laki-laki, sepertinya cukup positif hasilnya. Dan alhamdulillah tadi juga kebetulan ada ayah, jadi kita langsung tanya pendapat ayah. Dan insya Allah ya, mungkin doain aja laki-laki rilis single baru. Ini kita ngomongin sebenarnya udah berkali-kali sih, tapi ini yang beneran. Insya Allah ya paling cepet awal tahun lah ya mungkin ya. Amin. Kita sekarang lagi mau ini ya, mengatur timeline rekaman, timeline bikin dagangan, timeline workshop. Jadi doain aja kita lancar, insya Allah 2023 tahunnya laki-laki. Amin. Nah, semua udah diputusin kan? Sekarang kita jalanin produksi. Yuk, semangat. Bismillah, ayo kita mulai. Oke, siap. Detik-detik waktu yang